kenapa akhirnya tambang yang sebenarnya secara nilai ekonomi itu punya potensi besar itu menjadi diributkan karena keuntungannya itu tidak merata kalau kita berbicara soal, jadi ada ketimpangan begitu ya. Di pasal 35 itu ada jelas mengatakan larangan-larangan untuk penambangan macam-macam. Dari misalnya ngambil terumbu karang itu juga nggak boleh, tambang emas, tambang nikel, minerba itu juga nggak boleh. Ketika air sungai yang biasa mereka bisa gunakan untuk keseharian bahkan bisa diminum, itu tiba-tiba menjadi kopi susu. Kopi susunya ya kalau bisa diminum nggak apa-apa ya. Kalau bisa diminum itu untung ya, karena kan kita ngopi nggak usah beli. Tapi masalahnya ini kopi susunya tuh limbah ya. Limbah. Halo sahabat Kompas, jumpa lagi di Bongkar Data. Kali ini masih bersama saya Rita dan sahabat Litbang Kompas saya Tina. Halo Tin, apa kabar? Halo Mbak Rita, baik-baik. Oke, nah ini kali ini nih kita mengangkat tema yang rame ya, sempat rame nih di akhir-akhir ini ya, soal tambang di pulau kecil ya. Kenapa sih Mbak Tina, Litbang Kompas nih bikin jajak pendapat ya soal isu ini? Iya betul. Sebenarnya Mbak Rita kalau berbicara soal tambang di pulau kecil kan memang sempat ramai, meskipun sekarang agak redup ya, karena kan sudah ada beberapa ketutup yang lagi ditutup tuh. Tapi kan kita harus melihat bahwa masih di antara 5 ya kemarin kalau misalnya kita sebutkan. Sebenarnya ini di Pulau Gak ya? Iya, di Pulau Gak. Itu masih berlangsung kan, dan sebenarnya ternyata kalau kita melihat data dari Jatam punya itu masih ada ratusan izin tambang di pulau kecil. Ya setidaknya di 35 pulau kecil di Indonesia. Artinya kan kita jangan lengah begitu, meskipun kemarin ada yang sudah ditutup. Dan kenapa sih kita perlu peduli dengan isu ini? Karena kalau berbicara soal pulau kecil itu kan cukup strategis ya buat kita, dan itu sebenarnya kan salah satu kekayaan Indonesia ya. Kita tahu bahwa kita punya 17.000 pulau di Indonesia, dan itu diantaranya tuh banyak pulau-pulau kecil itu, dan di situ kan tersimpan banyak kekayaan alam, ekonomi juga ada di situ, dan sangat strategis lah. Strategis ya. Jadi kalau dari sisi ukuran ya, kalau tadi saya sempat browsing ya, kalau kita bilang Pulau Gak yang ada di Kabupaten Raja Ampat ya, betul. Provinsi Papua Barat. Pulaunya itu ukurannya itu 65 km persegi. Betul. Itu kalau kita bandingkan dengan Jakarta, DKI Jakarta ini, itu 661 km persegi. Jadi kayak 10% ya? 10%. Sepersepuluhnya dari Jakarta. Sepersepuluhnya. Gitu nah, ya. Lebih itu lagi kalau misalnya kita Jakarta Pusat. Jakarta Pusat tuh 52 km persegi. Jadi kira-kira lah ya. Sekitar se-Jakarta Pusat gitu, itu pulau ya. Betul. Tapi meskipun dia kecil, kita tidak bisa remehkan juga, karena dia sebenarnya menyimpan banyak hal yang mungkin salah satunya tambang itu memang sebenarnya yang diincar ya, dan tadi kalau Mbak Tina bilang ada kasus di banyak tempat ya, di beberapa tempat tuh itu juga karena pulau-pulau kecil yang lainnya nggak cuman hanya masalah di Pulau Gak, tapi di tempat lain tuh juga punya potensi tambang itu ya. Betul, dan sebenarnya kalau kita berbicara ini memang potensi tambang karena dia ada nilai ekonominya, tapi kan yang perlu kita lihat juga bahwa ini menimbulkan kontroversi karena banyak hal-hal eksternalitas atau dampak-dampak lain di balik itu gitu kan. Dan tadi kalau Mbak Rita sebut ini memang bukan baru dan bukan satu-satunya, karena banyak ada lagi yang ya? Kemarin rame memang 5 di PT pulau, begitu ya? Di satu pulau, tapi sebenarnya ada banyak, karena misalnya kita berkaca ke, kan kita Kompas tahun-tahun lalu punya, ya? Kompas kan punya arsip yang sangat panjang. Nah, saya coba melihat di arsipnya Kompas itu, at least dari 97 itu sudah ada udah ada ya? Yang sama, serupa gitu. Udah muncul gitu ya? Di mana aja Mbak Tina? Waktu itu ada di Maluku, di Pulau Haruku, itu juga ada, dia pulau kecil juga yang juga waktu itu cukup ramai soal tambangnya. Kalau di sana tambang emas begitu ya. Kemudian ada juga di pulau-pulau lain, ada di Kalimantan Selatan, ada juga di NTT. Itu kalau kita lihat arsip Kompas itu beruntun sih sebenarnya, ada terus kisruh-kisruh semacam itu gitu. Serupa ya, walaupun mungkin potensi tambangnya beda-beda ya. Kalau di Pulau Gak itu kan nikel ya. Betul. Ada yang mangan, ada yang batu bara, ada yang mungkin emas juga gitu ya. Jadi kalau kaya ya. Kaya bener. Sebenarnya kalau ngelihat komoditasnya itu, melihat perkembangan zaman ya, kalau 97 tuh memang emas kan lagi sangat dicari. Ini kan nikel itu kan sekarang jadi kayak primadona banget kan. Energi listrik ya. Energi listrik butuh nikel. Kemudian sebenarnya dalam keseharian kita tuh kan juga banyak hal-hal yang juga butuh kandungan nikel itu gitu kan. Makanya sekarang jadi kayak
wah menarik nih ketika ada satu daerah yang dia punya kekayaan tambang dan itu nikel, wah jadi menarik. Tapi permasalahannya ini kan di pulau kecil gitu yang sebenarnya secara undang-undang nggak boleh nih. Gitu. Nah kalau dibilang nih Mbak Tina yang namanya konflik kan berarti ada sesuatu hal yang diperebutkan antara dua kepentingan yang berbeda gitu ya. Betul betul. Kalau misalnya ada nggak sih dari jajak pendapat yang Litbang Kompas lakukan itu, ada nggak sih tercermin tambang di pulau-pulau kecil itu punya pengaruh nggak sih, siapa yang lebih diuntungkan gitu kira-kira? Apakah masyarakat yang udah lama bermukim di situ, atau pemerintah, atau pemodal, atau bagaimana Mbak? Nah ini menarik ya Mbak sebenarnya, kenapa akhirnya tambang yang sebenarnya secara nilai ekonomi itu punya potensi besar itu menjadi diributkan, karena keuntungannya itu tidak merata kalau kita berbicara soal, jadi ada ketimpangan begitu ya. Dan ini menarik, memang kami Litbang Kompas itu melakukan jejak pendapat ya, ketika kemarin rame-rame itu di sekitar pertengahan Juni melakukan jejak pendapat, dan kami menanyakan sebenarnya dalam pandangan publik menurut mereka itu siapa sih yang paling diuntungkan dari aktivitas tambang khususnya di pulau kecil. Temuannya itu menurut mereka ya, menurut responden itu paling besar 37,9% ya, kira-kira 4 dari 10 responden gitu ya, bilang bahwa yang paling diuntungkan itu sebenarnya adalah elit politik atau ekonomi tertentu. Gitu. Iya. Itu kenapa orang luar ya, orang luar gitu ya, yang kebanyakan mungkin bukan datang dari orang di daerah situ gitu kan. Yang kedua adalah perusahaan terkait, tentu dong pasti mereka sebagai yang punya usahanya pasti punya gain yang paling besar, itu pasti. Nah pandangan publik itu seperti itu. Kemudian masyarakat ada nggak? Ada, tapi porsinya sangat kecil. Jadi berapa? hanya 6% responden, 5,9 lah tepatnya, yang bilang bahwa masyarakat sekitar itu yang paling diuntungkan. Nah sebagian besar lainnya itu sekitar 9%, ya 9% itu mereka bilang pemerintah daerah yang paling diuntungkan. Kemudian 7,9% itu bilang pemerintah pusat yang paling diuntungkan. Mungkin karena memberi izin dan dapat pajak. Betul, karena kan memang pajaknya masuk, dan sekarang kan kalau soal tambang gitu kan memang diurus di pusat ya, pasti masuk ke sana juga. Meskipun kalau daerah mereka punya dana bagi hasil gitu kan. Tapi saya pernah ke satu daerah yang di situ juga ada nikelnya, dan ada pihak dari pemerintah juga yang bilang yang balik ke kita itu kecil. Tapi kan memang cerita itu selalu ada, tapi pandangan publik itu tadi macam-macam, ada yang bilang elit politik atau ekonomi tertentu, ada yang bilang bahwa perusahaan pasti itu dapat, pemerintah juga dapat. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah tadi Mbak Rita menanyakan masyarakat. Nah, publik melihat bahwa masyarakat dapat tapi paling kecil. Artinya kan masyarakat, publik ini sepakat bahwa bukan ke masyarakat sekitar, bukan langsung dirasakan ya. Betul, kue-kuenya jalannya itu panjang ya kalau betul kalau ke situ ya mungkin kecil lah. Mungkin misalnya dalam sebuah operasi perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja, dan itu kan tenaga kerja yang mungkin tertentu yang mungkin bukan di jajaran kantor atau bukan di pimpinan perusahaan ya. Betul. Jadi melihat dampaknya ke masyarakat itu kecil, itu yang kenapa membuat orang itu akhirnya mempertanyakan tambang di pulau kecil ya. Ini. Gitu. Nah, terus karena sudah ada persepsi itu sebenarnya. Masyarakat tuh menilai seperti apa sih tentang tambang ini, layak nggak sih pulau-pulau kecil ini jadikan lokasi tambang dengan pertimbangan itu ya? Betul, itu menjadi bagian juga yang kita tanyakan ke responden ya, karena kan lalu banyak orang yang ketika kemarin ramai soal Pulau Gak dan kawan-kawannya di Raja Ampat itu kan mengecam ya, seperti mengecam bahwa tambang di pulau kecil ini tidak seharusnya begitu, dan publik pun bilang sekitar 50% itu mengatakan bahwa tambang di pulau kecil itu tidak layak, karena mereka lebih sepakat bahwa pulau kecil itu digunakan untuk pariwisata. Kegiatan lain ya. Betul. Kemudian 25%-nya bilang bahwa penambangan di pulau kecil itu tidak layak karena itu sudah dilarang undang-undang. Jadi kalau tadi 50% dan 25%, kan 75%. Bisa dibilang sebagian besar lah, mayoritas. Ya, 3/4 responden itu tidak sepakat bahwa ada penambangan di pulau kecil, karena tadi paling besar bilang cocoknya untuk pariwisata. Dan benar dong, Raja Ampat kan memang menjadi surga dunia gitu kan. Bahkan bilang olahraga air ya. Ya, betul. Nah, itu memang mereka publik lebih sepakat kalau ini untuk wisata aja, dan sebagian bilang bahwa karena dilarang undang-undang sehingga tidak layak. Dan memang benar Mbak Rita, karena kalau kita melihat betul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu kan memang mengatur soal pesisir dan pulau-pulau kecil ya, dan di situ memang sudah dikatakan
penggunaan pulau-pulau kecil itu memang lebih ke kayak untuk konservasi, kemudian untuk penelitian, dan ada pariwisata juga disebut di situ. Jadi kita merasa bahwa publik mengatakan penambangan di pulau kecil itu tidak layak tuh bukan tanpa alasan juga, karena toh negara memang sudah memandatkannya kan seperti itu. Nggak ada di mandat itu pertambangan tuh nggak ada. Nah justru itu adalah bagian yang dilarang. Di pasal 35 itu ada jelas mengatakan larangan-larangan untuk penambangan macam-macam. Dari misalnya ngambil terumbu karang itu juga nggak boleh, tambang emas, tambang nikel, minerba itu juga nggak boleh. Jadi memang ya ini kan akhirnya dipandang sebagai sebuah pelanggaran begitu. Betul, dan memang kalau misalnya saya ngebayangin aja ya, misalnya pulau kecil, lingkungannya sudah rusak, untuk minum saja mungkin mereka harus beli air galon, itu kan harganya ada berapa aja gitu kan, harus mendatangkan dari pulau besar kan, pulau lain, nah itu transportasi laut kan nggak murah gitu ya. Betul. Nah terus aktivitas tambang itu kalau menurut persepsi masyarakat tuh bagaimana sih bagi lingkungan ini? Itu seperti tadi Mbak Rita udah bilang ya, mengganggu akhirnya kebutuhan air minum mereka, dan publik pun sepakat bahwa kegiatan tambang di pulau kecil ini itu sangat merusak, sekitar 80%. 8 dari 10 orang begitu ya bilang bahwa kegiatan tambang di pulau kecil itu merusak lingkungan. Dan tadi yang Mbak Rita sampaikan itu kan sepertinya kita sudah melihat beredar di medsos begitu ya, banyak sekali ketika air sungai yang biasa mereka bisa gunakan untuk keseharian bahkan bisa diminum, itu tiba-tiba menjadi kopi susu. Kopi susunya ya kalau bisa diminum nggak apa-apa ya. Kalau bisa diminum itu untung ya, karena kan kita ngopi nggak usah beli. Tapi masalahnya ini kopi susunya tuh limbah ya? Limbah, jadi dari tanah yang hasil sisa tambang itu yang mengaliri ke sungai itu akhirnya kan mencemari, mengganggu kan. Ketika tadi benar banget mereka jadi akhirnya harus beli air bersih, air galon untuk minum mereka. Padahal tadi ketika kembali ke hasil jajak pendapat bahwa mereka mengatakan, publik mengatakan hanya sekitar 6% yang masyarakat yang mendapatkan keuntungan. Udahlah mereka dapat keuntungannya kecil atau bahkan sama sekali nggak dapat, mereka malah jadi rugi karena harus merokok kehidupan hariannya kocek untuk kebutuhan harian itu. Nah, terus kalau udah kayak gitu gimana dong masyarakat menanggapi tambang ini? Kira-kira harus diapakan tambang ini? Kalau dari hasil jajak pendapat sih memang kalau misalnya yang kemarin ya, 4 perusahaan itu sudah ditutup, artinya sudah tidak boleh beroperasi. Nah, yang lainnya masih bisa beroperasi karena atas nama sudah izin, kemudian atas nama pembangunan begitu kan. Banyak juga yang atas nama proyek strategis nasional begitu. Tapi kalau menurut pandangan publik, kembali kepada hasil jajak pendapat itu pun sudah punya izin, ya harus diberhentikan ketika memang sudah terbukti ada tadi merusak lingkungan. Kan 80% tadi bilang merusak lingkungan begitu ya. Dan menurut mereka ketika sudah terbukti, dan buktinya kan jelas ya kalau ada dampak lingkungan, misalnya tadi air yang bersih jadi keruh, jadi nggak bisa dimanfaatkan, itu kan berarti sudah real mengganggu, sudah terasa merusak begitu. Jadi menurut pandangan publik sih ya harusnya dihentikan juga ketika sudah ada itu yang disebut. Iya, karena ada juga yang mengatakan bahwa meskipun aktivitas penambangannya itu dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang lebih sehat atau penambangan hijau gitu kan, tetap akan ada dampaknya karena dia digali, diambil sumber dayanya begitu kan. Nah, menurut pandangan publik sih tetap harus ditindak begitu. Karena tetap berefek ya ke warga sekitar gitu ya. Betul. Persoalannya malah sekarang itu ada undang-undang yang baru juga soal minerba begitu ya. Malah ada, dia bisa diperpanjang tuh masa aktifnya. Nah, itu kan yang agak kontras juga sebenarnya. Di satu sisi dilarang, tetapi di sisi lain penambangan itu malah bisa, kalau bisa diperpanjang itu kan berarti ada pelegalan di situ ya gitu. Sementara kalau untuk pariwisata masih ada upaya-upaya untuk menjaga lingkungannya juga kan gitu. Dan tadi multiplier efeknya lebih gede juga kalau misalnya dari pariwisata. Dan kalau misalnya tadi sedikit agak kebalik ke soal ketimpangan tadi ya Mbak. Kalau misalnya dari mana sih bisa melihat selain tadi jajak pendapat yang bilang bahwa hanya elit atau kalangan tertentu yang dapat atau bahkan perusahaan itu, salah satunya sebenarnya terukur juga dari sisi ekonomi ya, kalau kita biasa kan mengacu dari data BPS begitu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan satu persatu, pendapatan per kapita ini misalnya, pendapatan per kapita itu kan ketika ekonomi di suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduknya. Raja Ampat misalnya berkaca ke GAK yang kemarin rame itu ya, kan itu ada di administrasinya Provinsi Papua Barat Daya.
Nah, itu pendapatan per kapitanya itu tuh gede 39 juta per orang per tahun. Ya bisa dibilang gede lah ya. Karena kenapa bisa dibilang gede? Karena dia itu nilainya lebih gede dibandingkan pendapatan per kapita di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Padahal kan Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan salah satu pusat ekonomi. Ya kalau Jakarta, Jawa kalau Jakarta kita udah lah ya, dia tinggi banget di sekitar 300-an, ketika yang lain di antara 40 ribuan gitu kan. Tapi ini kan menjadi ironi ya, di situ terlihat gede. Tapi ketika misalnya kita bandingkan dengan angka kemiskinan, Papua Barat Daya ini juga salah satu yang paling gede juga secara nasional, karena angka kemiskinan nasional itu kan di sekitar 8,5% gitu kan. Dia tuh di angka 16% gitu, artinya kan 2 kali lipat, dan dia di atas nasional gitu kan. Jadi kita melihat bahwa memang penambangan, pemanfaatan atau bahkan eksploitasi sumber daya di sana itu belum mengalir ke tidak terasa. Mereka tidak terlalu merasakan kue-kuenya itu. Jadi makanya menjadi bukan tanpa alasan juga ketika publik mengatakan hal seperti itu. Harus ini ya. Nah ini kan isu yang terus bergulir ya Mbak. Dan di sisi lain selain persoalan ini, kita juga masih punya namanya peraturan yang untuk melindungi masyarakat yang lagi rame juga sekarang dibahas. Sebenarnya bukan sekarang ya, udah lama sih. Udah lama. Soal RUU masyarakat hukum adat ya. Betul. Itu sebenarnya gimana sih Mbak Tina? Itu juga menjadi salah satu instrumen yang dianggap oleh masyarakat bisa melindungi mereka dari salah satu katakan masuknya tambang ke pulau mereka gitu, atau enggak, atau bagaimana persepsi terhadap ini? Betul. Tadi kalau ditanyakan soal apa sih yang perlu dijaga di pulau kecil selain sumber dayanya yang sangat apik gitu ya. Nah itu juga publik mengatakan, sekitar 2 dari 10 responden itu mengatakan bahwa memang keberlanjutan atau budaya masyarakat adat itu juga yang perlu dijaga gitu, selain potensi-potensi ekonomi dari pariwisata tadi. Karena memang ketika berbicara soal pulau kecil, kita tidak bisa mengesampingkan adanya masyarakat adat di situ yang sebenarnya ini kan juga bagian dari kekayaan, penjaga kelestarian. Karena kan kita melihat cara hidup mereka itu masih sangat bisa dibilang tradisional, tapi itu adalah cara-cara hidup yang sebenarnya sangat berdamai dengan lingkungan, melestarikan lingkungan begitu, menyatu dengan alam sih ya. Betul, dan publik bilang bahwa ini juga menjadi bagian yang perlu dijaga juga nih di pulau kecil. Dan tadi Mbak Rita menyinggung soal undang-undang masyarakat hukum adat begitu ya, yang publik juga menyuarakan ini juga menjadi bagian penting setelah kisruh-kisruh soal pulau kecil kemarin untuk segera disahkan. Karena kan kalau kita misalnya flashback, ini kan dari tahun 2009 ya gagasan baik ini muncul, tetapi karena berbagai dinamikanya dengan penolakan-penolakan, bahkan sempat disebutkan bahwa ini akan bertolak belakang nih dengan upaya tadi undang-undang untuk mencoba menggali potensinya begitu kan. Nah, tapi ini kan menjadi perlu ya, bagaimanapun masyarakat adat itu kan sama haknya dengan masyarakat lain yang bukan di pulau-pulau kecil itu gitu. Ini kan menjadi PR bagi negara, bagaimana bisa mendatangkan ya keadilan itu bagi semua tanpa pandang bulu begitu. Akhirnya publik pun menyarankan nih, kalau boleh berharap nih pemerintah segeralah untuk menyelesaikan RUU mengesahkan itu. Dan kabar baiknya sih katanya memang udah masuk ke prolegnas lagi ya ini soal masyarakat. Mudah-mudahan nggak mentah lagi ya kayak prolegnas yang lalu ya. Ya karena itu kan sudah berulang ya, jangan sampai cuman jadi pembahasan doang begitu. Cuman baik-baik di awal ya, karena ya kalau dilihat ya Indonesia yang dari Sabang Merauke ini tuh kalau dilihat secara mikro detail ke setiap daerah tuh memang beda-beda ya. Setiap tempat tuh punya kearifan lokal masing-masing, terus adat istiadat yang mereka merespon alam ya ketimbang pengaruh luar gitu. Nah ini yang saya kira jadi salah satu instrumen untuk melindungi alam itu dari kerusakan ya. Terutama pulau-pulau kecil ya. Betul, karena memang sebenarnya kalau kita baca rancangan undang-undangnya ya tidak secara gamblang di situ disebutkan bahwa tidak boleh melakukan penambangan gitu-gitu kan. Tetapi di RUU Masyarakat Adat ini disebutkan bahwa mereka itu bisa menjadi bagian yang untuk berembuk ketika mau ada penambangan di situ, dan mereka kan lebih paham kondisi di sekitar mereka ya, sehingga bisa untuk quote and quote mencegah ya atau melindungi pulau kecil itu tadi, sebenarnya begitu sih. Jadi memang kuncinya itu ya dialog. Banyak mencari cara ya, titik temu ya dari kebutuhan investasi dan warga lokal yang menggantungkan hidup mereka ya dari alam situ ya. Kalau misalnya alamnya
dirusak atau berubah gitu ya, mereka pasti akan dampak ke kehidupannya akan terasa langsung. Itu kan akan menjadi persoalan-persoalan sosial, bahkan konflik bisa di situ. Itu kan menjadi atau kepunahan suku malah yang betul yang selama ini kita anggap sebagai kekayaan kita. Janganlah itu kita hanya bangga-banggakan di luar, sementara kita tidak benar-benar melindungi mereka di dalam begitu sih. Hanya lip service kalau kayak gitu ya. Iya betul. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kita nggak mau ya gitu. Kembali ke tadi ya, negara salah satunya ya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu gitu. Iya, itu yang kita harapkan ya Mbak Tina, dan ke depan sih kita berharap masih bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang ada di manapun lah ya, yang punya banyak terlepas perbedaan. Dari berbagai potensi-potensi ekonomi itu kan harus digali, apalagi kita mengingat situasi sekarang ini kan penuh goncangan, tidak menentu, tapi ya jangan dikorbankan juga, ya. Betul, PR juga untuk pemerintah dan mungkin semua pihak untuk menggali potensi yang lebih bersahabat dengan semua begitu dengan sih. Karena kalau berbicara soal tambang, penggalian itu kan kita punya sejarah panjang soal itu dan banyak hal-hal yang kalau dibilang lebih banyak mudaratnya gitu ya. Bisa jadi pengalaman ya tanpa harus mengulanginya lagi betul, ya. Betul. Walaupun memang pariwisata juga kita perlu notes juga kalau misalnya over pariwisata yang berlebihan itu juga nggak baik gitu ya. Jadi semuanya memang harus diseimbangkan ya dengan kondisi dan potensi lingkungan masing-masing. Ya, betul. Terima kasih sekali Mbak Tina udah sharing sama kita, dan sahabat Kompas, itu aja yang kita bahas kali ini, kita bongkar datanya hari ini. Terus saja sama kita dan untuk menyaksikan episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.